Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para youtuber tertua di semesta. Ide tidak pernah mati, dan saksikanlah ide komunis berusaha untuk mengosongkan pentas politik Indonesia dari syariat Islam. Syariat Islam tidak dikosongkan, bermain dan melakukan peran-peran kesejarahannya dalam pentas nasional. Sekali lagi, Neo PKI atau Neo Aidit menyelusup masuk melalui rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila di gedung, di ruang-ruang parlemen yang sangat sejuk, tetapi ternyata menyimpan bahaya bagi syariat Islam. Silakan simak narasi pertarungan antara Aidit dengan Muhammad Rizik Syihab. Manifesto Partai Komunis Indonesia tahun 1963 dimasukkan dalam rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila 2020. Ini lihat ada tulisan PKI dan Angkatan Darat Squad ya. Pengarangnya DN Aidit, Menteri _Wakil Ketua MPRS Ketua Sentral Komite Partai Komunis Indonesia. Penerbitnya Yayasan Pembaruan Jakarta 1963. Lihat ucapan siapa ini? DN Aidit, Ketua Partai Komunis Indonesia tahun 63 tentang Pancasila ya. Pancasila karena mereka berfilsafat materialisme. Sebagai materialis, mereka tidak mungkin menerima sila ketuhanan yang Maha Esa. Tentang ini pernah saya jawab sebagai berikut. Tuan komunistofobi, rupanya Tuan pura-pura lupa bahwa dalam Pancasila tidak hanya ada sila ketuhanan yang Maha Esa, dan kami tidak setuju main urat tunggang seperti Hamka. Hamka adalah anggota Masyumi ya, partai terbesar Islam di era Orde Lama, lawan dari PKI yang Masyumi. Kata Aidit, dan kami tidak setuju main urat tunggang seperti Hamka yang mengatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa adalah urat tunggang Pancasila. Sebab kalau demikian kaum nasionalis dapat pula mengatakan bahwa sila kebangsaan adalah urat tunggang Pancasila, dan kaum komunis dapat pula mengatakan bahwa sila keadilan sosial adalah urat tunggang Pancasila. Kalau sudah demikian, apalagi artinya Pancasila sebagai alat pemersatu? Oleh karena itu, kaum komunis menentang pemeretelan atau pemisahan satu persatu daripada sila Pancasila. Kalau setuju Pancasila, terimalah sebagai kesatuan, dan jika demikian, ia tidak bisa lain daripada alat pemersatu atau eka sila gotong royong. Tuan komunistofobia berbicara tentang kaum komunis yang berfilsafat materialisme. Pertama-tama saya bertanya, apakah Tuan komunistofobi tahu apa itu filsafat materialisme? Biasanya tidak, karena yang penting bagi kaum komunistofobi itu orang-orang yang anti komunis ya. Bukannya berusaha mengetahui apa isi kata-kata yang dikeluarkannya, tapi apa efek kata-kata itu dalam usahanya menyerang kaum komunis. Oleh karena itu, mari saya bacakan beberapa kalimat dari buku pelajaran buat kader bawahan Partai Komunis Indonesia sebagai berikut. Nah, ini
Jadi urat tunggang itu, istilah urat tunggang itu sebenarnya dikeluarkan oleh Buya Hamka. Jadi urat tunggang Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tapi menurut PKI, urat tunggang Pancasila menurut PKI adalah keadilan sosial, bukan ketuhanan yang Maha Esa. Dan Partai Komunis Indonesia memeras Pancasila menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Kini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang dominan di parlemen mengkampanyekan propaganda gotong royong ala PKI dan memasukkan urat tunggang Pancasila versi PKI dalam rancangan undang-undang haluan ideologi negara. Jadi jelas katanya, kan, kata tokoh-tokoh yang sudah mengkaji rancangan undang-undang HIP itu, RUU haluan ideologi Pancasila itu beraroma PKI. Satu, klausul agama diganti dengan klausul moral dan mental. Kedua, TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang larangan PKI tidak dimasukkan. Tiga, urat tunggang Pancasila versi PKI dimasukkan dalam rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Lihat RUU pasal 5 ayat 1. Nah, nampak ya Neo Aidit itu bekerja di ruang parlemen. Kata Mahfud MD, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, Menteri Mahfud MD, Menteri Polhukam, itu inisiatif DPR. Dan katanya pemerintah mengawal betul, concern betul terhadap rancangan undang-undang HIP ini. Ya, kita lihat ya ucapan Pak Mahfud MD, apakah betul pemerintah itu kontra, dalam pengertian mengawal, kontra, dan mengikuti aspirasi masyarakat yang mengawasi atau yang menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang beraroma PKI. Jadi kalau memang inisiatif DPR, berarti siapa yang paling dominan di DPR? Itulah yang membuat konsepnya. Selamat mengikuti terus ya pertarungan konsep pemikiran, gospel fikri, dan pertarungan ideologi. Apakah syariat Islam semakin dipinggirkan dan masuk dalam jurang sejarah, atau syariat Islam kembali berjaya di tangan mujahid dakwah, pejuang-pejuang Islam yang gagah berani? Kita lihat sejarah terus berputar, angin selalu berhembus ke masa depan. Habib Rizik Syihab, 7 sebab rakyat Indonesia harus tolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Imam Besar Front Pembela Islam FPI Habib Muhammad Rizik Syihab pada Senin malam 8 Juni 2020 hadir dalam diskusi virtual bertema umat Islam Indonesia menggugat rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Diskusi yang disiarkan secara langsung oleh saluran YouTube milik FPI Front TV dan dimoderatori oleh Ustadz Haikal Hasan itu diselenggarakan atas kerjasama GNPF Ulama, FPI, Persatuan Alumni 212, MIUMI, FUI, Akal Islamic Center Wahdah Islamiyah, dan Majelis Al-Zikra. Habib Rizik menyampaikan 7 sebab rakyat dan bangsa Indonesia harus menolak RUU ya haluan ideologi Pancasila. Pertama, kata Habib Rizik, menurut saya haluan ideologi Pancasila wajib ditolak oleh segenap rakyat dan bangsa Indonesia. Kenapa? Sekurangnya ada 7 sebab yang ingin saya sampaikan. Pertama,
Haluan ideologi Pancasila sebenarnya sudah termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak boleh diturunkan harkat, martabat dan derajatnya menjadi hanya sekelas undang-undang. Ya. Jadi menurut Habib Rizik, RUU HIP ini telah menurunkan derajat, menurunkan kelas, ya, menjadi hanya sekedar undang-undang, ya. Jadi ideologi Pancasila yang semula merupakan landasan konstitusional tertinggi dalam Undang-Undang 45 kemudian diturunkan hanya sekelas undang-undang. Dua alasan Habib Rizik atau masih menolak RUU HIP ini: definisi haluan ideologi Pancasila tidak meletakkan agama sebagai sesuatu yang pokok dan mendasar, tapi diganti dengan mental, spiritual, ya. Jadi bahkan ada upaya memeras Pancasila menjadi trisila atau tiga sila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Catat, kata Habib Rizik, dalam rancangan undang-undang HIP ini disebutkan ketuhanan yang berkebudayaan, bukan lagi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dalam rancangan undang-undang ini juga masih pasal 7, trisila diperas menjadi ekasila atau satu sila saja, yaitu gotong royong, sehingga ketuhanan yang Maha Esa dibuang dan tidak menjadi acuan dalam kehidupan berbangsa. Meskipun di pasal lain ketuhanan yang Maha Esa itu masih ada, tapi diletakkan dalam posisi yang tidak, ya, fundamental dan merupakan formalitas saja. Jadi menurut Habib Rizik, upaya ini jelas pelecehan terhadap agama dan nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa. Padahal dua kata yang tidak boleh kita lupakan, kata Habib Rizik. Pertama, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 paragraf ketiga dinyatakan kemerdekaan Indonesia dengan menyebut atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini menunjukkan bahwa ruh agama sangat kental dalam pernyataan kemerdekaan Indonesia yang termaktub dalam landasan konstitusional RI. Kedua, pembukaan Undang-Undang 1945 paragraf keempat dinyatakan, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Setelah itu baru disebut sila-sila lain dalam Pancasila sebagai dasar negara RI. Jadi kata Habib Rizik, Pancasila adalah dasar negara RI, bukan pilar. Jadi kalau disebut dasar itu betul-betul sifatnya fundamental, pondasi, pokok, dasar, bukan sekedar pilar. Dua hal ini menunjukkan sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama atau sila kepala dari sila-sila lain. Ini sila kepala. Menurut Buya Hamka, istilah urat tunggang Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Habib Rizik, istilahnya sila ketuhanan yang Maha Esa itu sila kepala dari sila-sila yang lain, disebut lebih dulu sebagai landasan ideal RI. Ini sekaligus menunjukkan ruh agama yang sangat melekat dengan jati diri bangsa Indonesia. Jadi yang ketiga, dalam RUU HIP ini pasal 6 dinyatakan sendi pokok Pancasila adalah keadilan sosial. Ini ditulis secara letterlek, ya. Saya bacakan, kata Habib, sendi pokok Pancasila adalah keadilan sosial. Saya mengingatkan, kata Habib Rizik, redaksi
sendi pokok Pancasila adalah keadilan sosial ini mirip persis dengan manifesto PKI yang pernah digariskan oleh Gembong Partai Komunis Indonesia, yaitu DN Aidit pada 1963, di mana Aidit menyatakan bahwa urat tunjang, bukan urat tunjang, urat tunggang Pancasila atau sendi pokok atau intisari Pancasila menurut PKI adalah keadilan sosial dan bukan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Habib Rizik mengingatkan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila secara terang-terangan telah mengadopsi itu mengambil, menyerap, redaksinya mirip persis dengan manifesto. Manifesto itu apa ya? Pernyataan PKI yang pernah disebarluaskan Gembong PKI DN Aidit pada tahun 1963. Padahal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1 dinyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi jelas bahwa berdasarkan landasan konstitusional RI, baik melalui pembukaan maupun batang tubuhnya, bahwa negara Indonesia adalah Pancasila sebagai landasan ideal dan intisarinya adalah ketuhanan yang Maha Esa, bukan keadilan sosial. Sehingga hanya sila pertama saja yang berhak untuk dapat dikatakan sebagai sendi pokok atau urat tunggang kalau bahasa Buya Hamka itu, bukan yang lainnya, bukan keadilan sosial, bukan persatuan Indonesia, bukan yang lainnya. Oleh karenanya tafsir dan pengamalan sila-sila yang lain dalam Pancasila tidak boleh keluar dari nilai-nilai luhur sila pertama sebagai sila kepala, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Habib Rizik mengadakan istilah sila kepala, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Buya Hamka mengatakan urat tunggang Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. DN Aidit komunis mengatakan sila keadilan sosial adalah sendi pokok Pancasila. Jadi urat tunggang Pancasila menurut tokoh komunis Gembong PKI itu adalah bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi keadilan sosial. Menjadikan keadilan sosial sebagai sendi pokok Pancasila adalah upaya untuk mengeliminir, mengikis sila ketuhanan yang Maha Esa, sekaligus usaha jahat untuk mengikis, mengeliminir Pancasila itu sendiri dengan menjauhkannya dari nilai ketuhanan yang Maha Esa. Sebab itu tidak berlebihan saya katakan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila telah kemasukan ideologi PKI. Jadi agenda PKI itu sudah masuk dalam rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Tegas Habib Rizik. Alasan undang-undang ini, rancangan ini harus ditolak. Keempat, menurut Habib Rizik, rancangan undang-undang HIP ini tidak memuat TAP MPRS nomor 25 garis miring MPRS tahun 66 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia dan larangan penyebaran komunisme garis miring Marxisme Leninisme. Padahal TAP MPRS nomor 25 tahun 66 merupakan konsideran bagi rancangan undang-undang HIP untuk melindungi Pancasila dari rongrongan PKI dan segala pahamnya. Selama ini kita tahu sudah menjadi rahasia umum bahwa Partai PDIP dan anak keturunan PKI paling getol menyuarakan tuntutan pencabutan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 tersebut. Artinya apa? Artinya ada benang merahnya, ada korelasinya. Karena selama ini tidak pernah berhasil, akhirnya mereka melakukan strategi lain, yaitu dengan memasukkan manifesto PKI yang tahun 63 yang diungkapkan oleh Gembong PKI Aidit ini lewat rancangan undang-undang haluan
ideologi Pancasila. Alasan kelima, alasan kelima umat Islam menolak rancangan undang-undang HIP ini. Dengarkan Pak Mahfud MD dan pemerintah. Adanya hubungan antara RUU HIP ini dengan agenda PKI. Terlihat jelas bahwa ketua Panja RUU HIP adalah anggota DPR RI dari PDIP bernama Ripka Ciptaning. Ingat ya, Ripka Ciptaning ini yang pernah menulis buku Saya Bangga Menjadi Anak PKI yang sudah dicetak katanya 25 juta buku. Ripka Ciptaning ini patut diduga kuat bersama komplotannya di DPR RI yang memasukkan manifesto PKI ini ke dalam RUU HIP. Indikasinya apa? Pertama, Ripka adalah pengarang 2 buku kontroversial yang membela PKI. Pertama, buku berjudul Aku Bangga Jadi Anak PKI, dan kedua berjudul Anak PKI Masuk Parlemen. Dalam 2 buku ini keberpihakannya terhadap ideologi PKI sangat jelas sekali. Pemutarbalikan terhadap sejarah PKI juga dilakukan dalam kedua buku tersebut. Kelihatannya 2 buku itu sudah dibaca ya oleh Habib Rizik Syihab. Kedua, dalam sejumlah wawancara, Ripka menyatakan secara terbuka bahwa PKI adalah korban Orde Baru dan TNI adalah pelaku kejahatan yang membantai PKI. Dia lupa bahwa PKI itulah yang membunuh ulama-ulama NU, kemudian orang-orang NU melakukan pembalasan. Jadi yang pertama melakukan pembunuhan terhadap jenderal-jenderal dan para ulama-ulama itu adalah PKI. Kita bisa lihat siapa Ripka ini. Jelas Ripka dan kawan-kawan punya agenda PKI yang disusupkan dalam rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Ketiga, Ripka adalah dalam ragam wawancara persnya mengakui terbuka bahwa keluarga dan anak keturunan PKI yang dia perkirakan adalah 20 juta orang. Kata dia, semuanya menyalurkan aspirasinya ke partai PDIP. Ripka juga mengakui bahwa para politisi dari generasi muda anak keturunan PKI ramai-ramai masuk ke PDIP hingga bisa menjadi anggota dewan, jadi pejabat dari pusat hingga ke daerah. Saya bisa katakan Ripka dan kawan-kawan sedang menjalankan agenda PKI. Jadi dengan adanya Neo PKI, Neo itu PKI yang baru, duduk sebagai ketua Panja RUU HIP, kita tidak kaget kalau rancangan undang-undang HIP ini kurang lebih jadi manifesto PKI di zaman sekarang ini. Karenanya wajib kita tolak. Yang keenam, alasan umat Islam menurut Habib Rizik menolak rancangan undang-undang HIP ini karena bahwa banyaknya anggota DPR RI khususnya dari PDIP yang selama ini selalu membela PKI dan menjadikan PKI sebagai korban Orde Baru serta sering terlibat dalam acara reuni keluarga PKI dengan istilah temu kangen di berbagai daerah dengan dalih kunjungan kerja DPR RI seperti yang dilakukan oleh salah satu politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka dan kawan-kawan di Banyuwangi dan daerah lainnya sejak beberapa tahun yang lalu. Ternyata mereka ini terlibat dalam Panja RUU HIP. Mereka terlibat dalam penyusunan RUU HIP. Jadi keterkaitan RUU HIP dengan agenda garis miring manifesto PKI tahun 1963 tidak terbantah lagi. Ini merupakan indikasi kuat bahwa Neo PKI sudah dan sedang bergerak untuk bangkit dengan segala macam cara, termasuk menghasilkan suatu undang-undang yang bisa menjadi pintu gerbang untuk mereka bangkit kembali. Dan alasan yang ketujuh, umat Islam menolak RUU HIP yang beraroma komunis ini, yaitu sikap rezim Jokowi dengan PDIP yang sangat lunak terhadap aktivis Neo PKI di Indonesia dan kebijakan membangun poros Jakarta-Beijing beserta kerjasama dengan super luar biasa dengan PKC, Partai Komunis Cina, serta secara sengaja dan sadar memberikan aneka jabatan publik yang vital
kepada komplotan neo PKI seperti baru-baru ini, Iman Brotoseno diangkat sebagai dirut TVRI yang baru. Orang ini pembela PKI, berideologi PKI, padahal TVRI adalah alat propaganda yang sangat efektif. Sehingga dengan adanya generasi muda neo PKI menjadi sebagai dirut TVRI, gerakan neo PKI lebih leluasa mengemas dan menjalankan agendanya lewat televisi Republik Indonesia. Nah, sikap rejim Jokowi yang seperti telah memberikan andil besar dalam membuka keran kebangkitan Partai Komunis Indonesia, termasuk yang dilakukan oleh rejim Jokowi dengan PDIP, secara bersama-sama memasukkan generasi muda neo PKI sebagai anggota panja untuk menyusun RUU HIP tersebut. Artinya gerakan ini sangat struktural, sistematis, berbahaya, dan mengancam keutuhan NKRI. Ya, itulah sedikit ya biografi Habib Rizik Syihab, biografi pemikiran dan refleksi ideologis Habib Rizik Syihab, dan biografi Aidit sebagaimana yang tercantum dalam manifesto PKI tahun 1963, dan biografi dari Habib Muhammad Rizik Syihab pada tahun 2020 hari Senin malam 8 Juni 2020. Semoga pertarungan dua tokoh ini, pertarungan pemikiran dua tokoh ini menjadikan syariat Islam mengatasi dan mengungguli seluruh ideologi ciptaan manusia. Kepada Allah juga kita berlindung. Hanya Allah pelindung kita dalam kehidupan dunia, dan Allah juga pelindung kita dalam kehidupan di akhirat yang tidak bertepi. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Padang Hidur, tertua di semesta fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan lupa di subscribe, like, and share. Ini penting ini. Terus jangan lupa yang punya utang bayar ya. Dan jangan lupa amal soleh, maksudnya mohon maaf bercanda, di subscribe ya, dan disebarkan ke grup-grup SMP, SMA, grup pesantren, grup pensiunan ya. Jadi amal soleh berpahala. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Maturun sangat, hatur nuhun sadayana. Thank you very much. Syukran katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.